Dan polemik soal banjir, ini kemudian dugaan illegal logging dan beberapa isu viral yang menyeret nama beberapa stakeholder atau pejabat pemerintah ternyata kini sangat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antony yang terus mendapatkan kritik dan sorotan baik dari elit pejabat hingga aktivis lingkungan di Indonesia. Ada sebuah rapat kerja Tribuners yang suasananya ini sempat memanas ketika anggota Komisi 4 fraksi PKB, Usman Husin, menyarankan Raja Juli untuk mundur akibat mungkin tidak sanggup begitu menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Usman ini menyebut jika Raja Juli tidak mampu, lebih baik mundur saja. Mungkin dia menyampaikan terkait dengan apakah Pak Menteri ini tidak paham dengan seputar kehutanan begitu ya. Nah, Usman ini mengkritik adanya inkonsistensi dalam pernyataan Raja Juli terkait perizinan kehutanan. Ia menyontohkan kasus di Tapanuli Selatan yang dinilainya tidak selaras dengan ucapan sang menteri ini. Ia mengatakan bahwa pada bulan Oktober, Menteri Kehutanan ini mengeluhkan mengenai izin. Sementara Bupati justru berkata syukur-syukur izin ditutup. Namun ia menyoroti bahwa ternyata pada tanggal 30 November izin tersebut keluar, sehingga apa yang disampaikan oleh Menteri menjadi tidak sejalan. Selain itu, Usman meminta Kementerian Kehutanan untuk fokus mempercepat rehabilitasi hutan di 3 provinsi terdampak bencana. Karena menurutnya, kerusakan lingkungan ini perlu ditangani segera untuk mencegah bencana serupa terulang. Ia menegaskan bahwa ia meminta Menteri untuk fokus. Ia juga mempertanyakan kapan pohon ini dapat ditanam kembali agar hidup di daerah yang gundul tersebut. Nah, Usman ini juga menyebut bahwa Raja Juli tidak punya hati nurani Tribuners. Sebab kala Raja Juli berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Usman menyebut seharusnya politisi Partai Solidaritas Indonesia itu meninjau Gunung Mutis yang terletak di Pulau Timur. Gunung Mutis ini disebut Usman berpotensi mengalami bencana besar juga seperti yang terjadi di Sumatera. Akan tetapi saat itu Raja Juli malah disebut naik kapal pesiar ke Rote. Dari pemaparan ini, Usman menilai bahwa sikap Raja Juli tidak sejalan dengan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan RI. Menurutnya Raja Juli harus menghentikan semua izin alih fungsi lahan setelah melihat bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan di wilayah Aceh. Ia juga menegaskan Raja Juli Antony tidak boleh lempar tanggung jawab kepada menteri pendahulunya. Usman menegaskan dengan mempertanyakan apakah Menteri Kehutanan melihat bencana Sumatera dan ia menekankan bahwa seharusnya semua izin dihentikan. Ia juga menuntut agar Menhut menjelaskan berapa tahun penanaman ulang ini harus dilakukan dan bagaimana pohon yang diameternya 2 meter ini bisa tumbuh kembali. Sebab menurutnya itulah tanggung jawab seorang Menhut. Usman menambahkan dengan tegas bahwa menteri ini tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada pejabat yang terdahulu dan sikap Raja Juli ini kabarnya siap dievaluasi dan terbuka terhadap kritik. Nah, sikap ini kini menjadi bagian dari sorotan publik Tribuners di tengah tuntutan penanganan bencana dan perbaikan tata kelola kehutanan yang semakin mendesak. Selesai rapat tersebut, Raja Juli pun memberikan respons Tribuners. Menteri Kehutanan Raja Juli Antony mengaku tidak alergi terhadap kritik yang muncul terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli Antony mengucapkan terima kasih justru kepada publik atau masyarakat yang menyatakan bahwa dirinya ini dididik sebagai aktivis dan akademisi sehingga ia tidak anti kritik dan tidak anti dievaluasi. Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu meminta wartawan untuk menengok akun media sosialnya karena di sana kabarnya kritik tajam. Ini seolah tidak berhenti seusai bencana melanda Sumatera dan ia menyebut tidak memperbolehkan ada penghapusan sama sekali. Bagi Raja Juli, kritikan ini justru merupakan harapan dan motivasi untuk ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa kemarahan tersebut pada akhirnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif.
Dia berharap agar dengan adanya hal ini, insya Allah sektor kehutanan mereka akan menjadi lebih baik. Ia mengaku tidak pernah menerbitkan perizinan terkait dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH selama 1 tahun terakhir menjadi bos kementerian. Raja Juli mengatakan justru yang menerbitkan PBPH ini untuk restorasi ekosistem. Nah, terbaru, Raja Juli mengaku bakal mencabut PBPH oleh 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Raja Juli menjelaskan pencabutan ini seusai dirinya mendapatkan izin dari Presiden Prabowo langsung. Dan politisi Partai Solidaritas Indonesia ini mengungkapkan 20 perusahaan tersebut tersebar ternyata di seluruh Indonesia. Namun Raja Juli enggan membuka nama perusahaan dalam forum tersebut. Dia akan menyampaikan kepada publik seusai menerima arahan dari Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.